Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Fans. So yeah. Di video kali ini akhirnya gue bersempatan langsung berada di samping salah satu living legend juga di Free Fire dan juga sebelum Free Fire. Bang, waktu dan tempat dipersilakan kenalin diri bang. Halo, nama gue Abi. Suaranya boleh louder. Oh, sorry. Iya. Halo, nama gue Abi. Gue dari planet tumbuhan. Oke. Dan gue biasa dipanggil tumbuhan malas. Kenapa tumbuhan malas? Karena tumbuhan nggak punya otak. Oke, Kalau tumbuhan udah nggak punya otak, malas, udah selesai. Dan lu emang suka menyelesaikan masalah ya udah selesai gitu aja ya? Atau mungkin kalau bisa nggak usah ada masalah gitu. Nggak usah ada masalah sih. Oke. Karena namanya hidup pasti ada masalah. Tapi kalau lu tumbuhan, lu nggak punya otak, jadi lu nggak tahu mana yang sebenarnya masalah gitu ya? Bener. Oke. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya. Oh, ini masalah, kan nggak punya otak. Iya. Ya, Dan by the way, lu sebelum di per Free Fire-an ini sibuk ngapain, Pak? Sebelum di Free Fire gue di League of Legends. Terus habis itu gue ke tempat Eriko Lim. Oke, jadi timnya mereka. Iya, gue tempat Eriko Lim. Terus gue cabut. Kenapa cabut? Gue sebenarnya sama ya. Alasan gue cabut dari suatu tempat itu selalu sama. Apa tuh? Karena gue gak guna. Lu useless itu serius. Apa emang lu sengaja aja lu ngomong-ngomong lu gak guna atau lu emang pengen cabut tapi lu bikin diri lu gak berguna biar lu di kick gitu? Enggak sih, pada dasarnya malas. Dari tumbuhan malas tuh, malasnya itu benar-benar nyata banget. Oh iya? Iya. Seberapa malas diri lu? Sampai lu layak dikeluarin. Tapi enggak, lu kan ada di sini, lu perlu effort juga nih. Ini lu habis nge-cash kan sama gue juga tadi. Lu perlu effort lah dari rumah lu, dari tempat tidur lu bahkan untuk kesini. Lu nggak males? Kalau yang kayak gitu disebut gak males, ya bisa juga sih. Nah, jadi dari mana sisi malasnya lu? Kalau misalkan lu aja bahkan kesini aja masih bisa. Lebih ke gini sih, waktu lu kerja di satu tempat. Oke. Ya kan, biasanya kan lu dia dapat kayak lu harusnya gini, lu harusnya gini, lu harusnya gini gitu. Ya mungkin kalau datang ke tempat itu ya itu sesuatu yang udah nggak perlu, udah sesuatu yang gue biasa lakuin lah. Jadi mungkin nggak masuk ranah malas. Tapi ketika udah waktunya gue harus kerjain apa yang harus gue kerjain, yang jadi job desk gue malas luar biasa. Malas yang benar-benar kayak kok ini orang gak ada hasilnya gitu. Semalas itu berarti? Ya gue ngerasa begitu. Tapi lu nge-cast sendiri so far dari dulu sampai sekarang masih di bidang shotcasting nih. Lu jatuhnya malas gak sih kalau nge-cast? Jatuhnya malas atau enggak? Malas enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga. Kenapa lu enggak malas kalau nge-cast? Karena mungkin nge-cast lu suka nge-cast kah? Kalau suka enggak juga sih, enggak suka. Pada dasarnya tuh nge-cash itu hal yang bisa gua lakuin kebetulan untuk bisa nyari duit, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Oke. Lu tinggal di daerah mana, Bro? Gua tinggal di bumi atau di planet tumbuhan ya? Menurut lu? Kalau di bumi gue tinggal sama salah satu manusia yang bersedia nampung gue. Oh gitu. Kalau di planet tumbuhan gue tinggal di daerah-daerah yang tempat-tempat tumbuhan buangan gitu. Oh, yang dekat ini ya, yang dekat limbah-limbah pabrik gitu ya? Enggak, kebetulan di sana kita bebas dari pabrik-pabrik yang oh iya, salah mengotori lingkungan ya. Jadi kita masih lebih primitif dari orang bumi lah. Oh gitu. Iya. Primitif. Kalau boleh tahu lu di planet tumbuhan sudah berapa tahun lamanya? Kalau di hitungan waktu planet tumbuhan tuh udah 7.432 tahun ya. 7.432 itu tahun. Hitungan planet tumbuhan. Kalau di bumi? Kalau di bumi 33. 33. Yeah. Wow. Berarti lama sekali ya berarti ya di planet tumbuhan. Lama sekali. Tapi apa yang akhirnya bikin lu mau turun ke bumi gitu? Kenapa lu turun ke bumi kalau misalkan lu bisa stay along di planet tumbuhan sampai waktu yang nggak ditentukan, sampai selama itu 7.000 tahun? Pada dasarnya di setiap penduduk planet tumbuhan tuh ada kayak, bukan wajib militer sih, kita ada militer. Ini kayak ada satu eksplorasi wajib lah. Oke.
eksplorasi wajib, dan gue kebetulan ditugasin buat ke bumi. Oh gitu. Jadi misi penyelamatan bisa juga kayak gitu ya? Bukan misi penyelamatan, lebih ke penjelajahan aja. Oh, misi penjelajahan. Lu mungkin Ya. menjadi scout legion juga mungkin ya, kayak tim pengintai gitu ya? Enggak juga, lebih Enggak ke juga ya? nih lu pergi nih ke situ, udah. Iya. Lu cari tahu di sana ada apa gitu ya? Iya, Oh. ya udah gitu doang. Iya udah gitu doang berarti ya. Tergantung kasta-kasta tumbuhannya sih, karena gua udah masuk yang tumbuhan malas. Emang jadi kastanya ada apa aja, Boy? ada tumbuhan malas, ada tumbuhan rajin, ada tumbuhan cenayang. Cenayang? Iya, Kayak gimana tuh tumbuhan cenayang? tumbuhan cenayang itu tumbuhan yang dia selalu tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tuh selalu bisa menghindari kebanyakan hal yang merugikan dia gitu. Oh, sangat visioner berarti ya? Iya, tumbuhan cenayang tuh salah satu yang kelas atasnya gitu. Wow. Tumbuhan rajin tuh kelas menengah. Kelas menengah. Setelah tumbuhan cenayang ada lagi gak? Ada. Apa tuh? Ada tumbuhan penguasa. Tumbuhan penguasa. Iya. Itu tugasnya selain berkuasa ngapain dia? Tumbuhan penguasa tuh pada dasarnya mereka lebih ke kalangan yang absolut, nggak bisa lu tentang. Wow, anti kritik, maha benar berarti. Bukan. Bukan. Lebih ke kelangsungan hidup kita itu bergantung banget sama si tumbuhan penguasa ini. Jadi mereka tuh sebenarnya bijak. Iya. Iya, karena apa namanya bergantung banyak kehidupan pada mereka, jadi mereka tuh seadil mungkin. Oh, harus adil Sebijak mungkin itu mungkin. ya. Iya, tumbuhan penguasa. Oke. Tapi selain tumbuhan penguasa udah nggak ada. Iya, empat itu doang kastanya. 4 itu doang rasanya. Nah, Tuhannya di sana siapa? Nggak ada, kita Nggak ada. nggak menganut Kita kan hal-hal yang cuman ini ya, cuman berarti menganut fotosintesis saja berarti. kita menganut apa yang sudah hilang akan kembali pada kehidupan itu sendiri. Oh, reinkarnasi. Lebih ke siklus. Siklus kehidupan, Iya, oke, cycle of life. Iya, cycle of life. Oke. Menarik banget berarti di planet tumbuhan. By the way, kalau misalkan dari bumi, ongkos ke planet tumbuhan itu kira-kira berapa? Sebenarnya karena inilah adalah salah satu kebijakan dari tumbuhan penguasa. Oh gitu, ada non-disclosure agreement nih berarti nih? Ya, jadi kayak setiap yang menjelajah ke luar dari dunia tumbuhan, mereka tuh kira-kira dapat ya transportnya, akomodasinya tuh semua ada ditanggung ya kan? Ditanggung. Terus di tempat di mana mereka ditaruh tuh kira-kira mereka ini apa? Udah ada yang nampung lah gitu. Oh gitu ya. Jadi sudah pasti terjamin gitu kehidupannya. Terjamin. Oke, kita sekarang minggirin dulu planet tumbuhannya. Kita kembali ke bumi. Lo di bumi sempat nge-coach kemarin ya baru-baru ini Iya. sempat nge-coach tim Saudari Sport selama 1 musim. Apa yang lo lihat, menurut lo tanggapan lo tentang tim SES dan juga tim-tim lain yang ada di FFML kayak gimana sih persaingannya atau dari individunya? Gue ngeliat tim SES tuh mereka tuh orang-orang yang punya kemampuan yang bagus ya. Oke. Kayak dari roster yang sebelumnya aja nih kan ada G-Rex, ada Guns, ada Mystic. Itu nama-nama yang lu udah ngerti sendiri di scene kompetitif juga mereka jago-jago ya. Betul, kan. Emang berpengalaman dan salah satu hal yang kalau menurut gua cukup bikin kenapa kita di awal-awal tuh punya hasil yang kurang begitu bagus. Pertama gaya bermain. Oh. Ya, pada akhirnya yang paling gue pelajarin dari sebuah tim itu adalah lu bisa ngumpulin 4 orang jago. Betul. Tapi kalau misalnya gaya bermain lu nggak cocok satu sama lain, pas nanti kan FF itu kan cepet kan, apalagi kalau misalnya lu set up habis itu lu fight, apalagi kalau udah fight jarak dekat. Sebelum masuk ke fight jarak dekat di set up di fight jarak jauhnya, lu gimana jaga badannya segala macam. Itu koordinasi lu sama teman-teman lu itu sangat mempengaruhi gitu. Oh. Jadi menurut gua hal yang paling penting adalah gimana caranya lu nemuin kecocokan, chemistry ya. Ada 2 hal sih yang sebenarnya kemarin gue udah pas ngelatih ses jadi temuin penting kayak selain chemistry, yang satu lagi itu disiplin. Karena gini, kalau misalnya lu perhatiin game Free Fire, sebenarnya menurut gue pribadi game Free Fire tuh faktor randomnya tuh gede banget. Betul. Kayak misalkan lu main di map Bermuda 3 kali. Taruhlah kita ambil satu titik aja. Yeah. Zona kedua lu ada di peak di menit kelima. Tergantung arah pesawat. Betul. Sama tergantung circle zonanya muncul di mana. Betul. Nasib lu bakal beda. Betul. Jadi pengulangan yang
bener-bener bisa persis itu jarang banget kesempatannya, kemungkinannya. Jadi untuk mengatasi perubahan Free Fire yang begitu luar biasa di setiap rondenya, ya kan, ditambah lagi dengan faktor randomnya, dalam artian arah pesawatnya lo nggak bisa tentuin, arah circle-nya juga lo nggak bisa bahkan tentuin, lootingan yang ada di tiap kompon pun nggak, kayak misalnya lu turun di sini lu mungkin dapat scar gitu, besok lu nanti lu turun belum tentu lu dapat scar lagi, atau mungkin hal-hal lainnya gitu. Jadi untuk bisa lu adaptif, untuk bisa lu benar-benar terbiasa dalam situasi apapun yang lo hadapi di Free Fire, lu perlu satu chemistry. Betul. Yang kedua tuh disiplin. Benar. Disiplin tuh adalah hal-hal yang kayak gimana lu selalu bisa ngumpulin misalnya informasi, gimana lu selalu bisa ngebagi vision dalam situasi apapun, gimana lu bisa ngumpulin informasi yang lu butuhkan untuk setup kah, untuk manfaatin momentum yang ada, apakah lu maju kah atau lebih baik lu tahan kah, ya kan, dua hal itu. Dan ketika lu udah punya chemistry-nya, ketika misalnya lu udah informasinya udah lu dapat, ketika chemistry-nya dibutuhkan ketika lu pengen eksekusi, kayak misalnya oke, kita udah dapat momentumnya, kita udah tahu semua orang ada di mana, kita gas yang kiri dulu. Jadi chemistry-nya itu berfungsi kayak orang yang ada di paling kanan udah tahu harus geraknya kemana. Betul. Orang yang ada di tengah dua udah tahu harus gerak kemana dan nge-cover vision apa, yang di paling kiri udah tahu harus gimana dan nge-cover siapa. Jadi kayak satu frekuensi lah ya akhirnya. Iya, jadi akhirnya disiplin sama chemistry itu penting banget, karena menurut gua kayak kita ngeliat EVOS aja, mereka tuh selain punya skill individu, tapi mereka juga gimana bisa rapi terus mainnya gitu. Dan nah ini pada akhirnya di chemistry sama disiplin itulah yang menurut gua akhirnya ngebentuk satu hal namanya rapi. Oke. Berarti dua hal tersebut bisa dibilang belum bisa diimplementasikan secara baik dan benar di tim SES kemarin pas lu coach, atau emang ternyata tim lain bisa mengimplementasikan itu lebih baik dari timnya? Kalau menurut gua sih, gua sebagai coach gagal buat menerapkan hal itu ke tim gua. Jadi itu pada dasarnya guanya yang menurut gua ya gak bisa mengimplementasikan hal itu dengan baik. Oh, dari elunya? Iya, menurut gua. Bukan dari anak-anaknya? Enggak. Kalau misalnya maksud gua kayak gini, kayak mereka tuh di dunia e-sport lebih pengalaman dari gua, bener gak? Betul, dari segi player. Dari segi player, mereka udah main, mereka udah terjun di e-sport lebih lama dari gua. Maksud gua, mereka udah kenal lingkungannya lebih dulu, tapi waktu berusaha untuk nyatuin tim, pada dasarnya itu adalah tanggung jawab gue, dan menurut gue gagal untuk menuin hal itu kemarin. Oh, jadi lebih ke arah tanggung jawab lu as a coach bisa dibilang belum maksimal gitu ya. Benar. Sampai akhirnya apa yang sudah diharapkan dan diekspektasikan tidak sesuai gitu akhirnya. Benar. Oke. Tapi di lain itu, menurut lo jadi sebuah coach tantangan tersulitnya apa sih? Jadi sebuah coach kalau menurut gua tantangan tersulitnya itu ini ya. Tantangan tersulitnya itu kalau menurut gua diri sendiri sih. Oh ya. Iya, karena buat gua ya ngelatih pemain Free Fire, apalagi kan kita tadi ngomong dua titikan, disiplin dan chemistry. Betul. Itu sesuatu yang nggak lo bentuk di dalam in game doang. Itu sesuatu yang kayak ngebentuk pribadi lo sendiri. Benar. Jadi ketika lo pengen coba untuk ngebentuk sebuah tim dengan pribadi yang punya disiplin yang baik dan punya chemistry yang baik, elunya sendiri pun harus terlebih dahulu bisa ngelakuin hal itu. Betul. Menjadi panutan lah ya. Iya, kasarnya kayak gitulah. Dan tapi gue sendiri kan tumbuhan malas. Iya kan? Bener juga. Bener kan? Berarti diri sendiri yang paling susah untuk jadi coach ya? Itu sepengalaman gue jadi coach. Oke, tapi setelah di SES, lu masih tertarik gak sih untuk jadi coach? Karena lu berarti di SES tuh masih lanjutkah atau sudah tidak lanjut by the way? Di SES gue ada nggak lanjut emang, karena emang kemarin kontraknya hanya untuk satu season aja. Iya, yang sepenangkepan gue ya, emang sampai fase grup Master League ya kan. Kalau misalkan bagus bakal ada pembicaraan lebih lanjut gimana ke depannya, tapi kalau misalkan hasilnya nggak bagus ya udah sampai ya aja. Emang udah begitu aja gitu. Memang ya udah. Dan lu juga nggak keberatan kebetulan ya? Iya, emang karena emang ya bener lah, nggak keberatan. Bener juga. Iya. Berarti setelah dari sesi ini lu
kira-kira masih tertarik kah untuk jadi coach atau mungkin jadi di job desk yang lain kayak manajer kah atau mungkin jadi yang lain gitu? Penonton mungkin. Waduh. Lu mau jadi penonton berarti? nonton aja. Lalu nggak mau nge-cast lagi nih? Lu udah nge-cast? Ya nge-cast. Kalau dipanggil? Nge-cast kalau di ada tawaran apa terus kalau bisa diambil kalau nggak bisa diambil ya jangan diambil. Oke, jangan lu diambil tapi lu ngeluhin gitu. Iya benar Itu yang kayak gitu lu ngeliatnya banyak gak sebenarnya? Iya, gua sendiri juga begitu. Boleh juga. Iya. Tapi sebenarnya nggak boleh lah ya. Lu udah ngambil kerjaan atau ngambil sebuah pilihan tapi lu keluhin nggak boleh. Kadang gue udah nge-cash pas gue di tempat cashnya kayak ngapain gue di sini gitu. Gue pengen pulang. Iya, tapi setelah gue pikir-pikir ya kalau lu ngomong kayak gitu kenapa dari awal lu ambil gitu. Gue kayak negur diri gue sendiri terus diri gue tensin sendiri terus gue awkward-awkwardan sendiri sama diri gue sendiri habis itu. Jadi diri lu kira-kira ada di mana? Ini kan lu di sini terus diri lu di depan sana gitu. Ada di dalam sih kayaknya. Oh di dalam. Iya. Kayak lu kayak lagi lihat Kurama kalau Naruto gitu ya. Iya kurang lebih ya. Di dalam ada itunya kan, ada pagar isinya terus ada kertasnya. Oh, kertasnya tulisannya apa nih? Ada tulisannya malas. Malas, oke. Di ngapain lu kayak gitu lu? Rajin banget. Mending di sini aja gitu ya. Iya. Terus dia mulai mau merasuki gitu kan, segelnya kebuka lama-lama. Oh iya. Tapi kan lu nge-cast barusan nih sama gua di FFM Group Final. Iya. Lu ngelihat ada something gak sih di scene Free Fire kita kayak ini trennya masih berlanjut loh. Ternyata 4 grup sudah berlalu dan 4-4-nya tim challengers atau dari tim esports yang kemarin gak lolos di playoff harus nggak lolos lagi di final. Iya, kayaknya dia serius deh. Kalau gue ngelihatnya lebih kayak gini ya. Dari skema yang kemarin, menurut gue peluang paling bagus tim FFML buat masuk ke play-in adalah di playoff. Karena di sini cari 6 kan. Betul. Ya lu daripada 1 dibandingin 6 tuh lebih gampang cari 6 besar gitu. Betul. Terus yang kedua pada dasarnya ini kan kalau misalkan ya emang nama-namanya udah muncul sih, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat di final grup ini kan 11 tim publik dan 1 tim e-sport. Betul. Dari perbandingannya aja tuh udah kelihatan jelas kalau menurut gue yang besar peluangnya ini kan pada dasarnya publik versus challenger lah bukan e-sport lah. Jadi menurut gue wajar dari 4 ini tim challengernya belum ada yang lolos karena emang pertama dari chance-nya aja yang tim publik lebih besar, mereka punya 11 tim challengernya cuma 1. Terus yang kedua yang dicari cuma 1 doang. Betul. Terus yang ketiga tim publik sekarang juga lu lihat sendiri permainannya mereka emang layak buat masuk ke play. Maksud gue nggak bilang tim challenger itu nggak layak, tapi kalau kita lihat ini kan lihat mana yang paling baik, mana yang ngasih yang paling baik ya kan. Ya mereka udah bertanding secara fair dan itulah yang hasil terbaik yang kita dapat dan kita semua harus sepakat gitu ya. Karena memang sudah seharusnya melewati fase itu gitu ya. Waduh. Berarti potensial banget berarti ya publik kita ya. Menurut gua sampai di final grup menurut play bakal lu bilang potensial kalau misalkan mereka masuk grand final sih. Oke, berarti kita bicara potensial atau tidak setelah di babak play-in-nya. Iya. Dan kalau play-in-nya 6-nya lolos tuh ada teman-teman dari yang final group, berarti bisa dibilang ya potensial. Bisa dibilang oke, tim ini oke gitu. Maksud gua kayak ini gua sorry tapi ini pendapat pribadi gua, maksud gua di final grup 11 publik versus 1 challenger gitu. Ya kan? Ya otomatis salah satu dari yang 11 itu menurut gue peluang gede banget ya kan. Tapi pembuktian lo yang sebenarnya setelah lu lolos di play-in. lu ke play-in, lu ketemu bakal kecari 6 dan ada 6 juga dari tim FFML-nya ya kan. Nah, di situ waktu lu masuk ke grand final tuh menurut gua di situ ya di situ sih kalau menurut gua. Wow. Berarti jalan masih panjang ya, tapi paling tidak sekarang tuh udah cukup terlihat lah ya teman-teman dari publik ya. Benar. Iya. Lo kira-kira ada harapannya sih untuk Free Fire overall dari scene komunitasnya kah atau dari pro playernya kah? Karena kan mungkin lo ngelihat juga di SES atau di tim sebelumnya yang mungkin lo lihat behavior yang menghambat sebuah tim untuk menjadi yang terbaik. Menurut lo kayak gimana?
Kalau sampai ke situ kayaknya panjang nih ntar. Tapi gue setidaknya ada dua sih. Yang pertama tuh, sekalipun gue ngomong soal kayak tadi soal tim publik dan kayak pembuktiannya baru kelihatan kalau mereka dari play-in bisa masuk ke grand final, tapi sebenarnya gue pengen lihat regenerasi sih, dalam artian di 1 tahun terakhir nih nama-nama yang ada di puncak tuh tetap dia aja. Itu maksud gue kayak ya EVOS atau RRQ atau Dranix atau itu yang gue tahu, yang gue ikutin Bigetron, ya. Maaf ya. Bigetron ya. Okay. Nah, maksud gue kayak gimana dengan, maksud gue bukan cuma dari timnya, tapi nama playernya juga yang penting juga ya. Iya, yang kita lihat kayak si ini lagi, si 13 lagi, Mr. 05 lagi, atau Legalot lagi, betul, atau Devil lagi. Iya. Lu mungkin bisa bilang RRQ atau Delta lagi, atau Dranix nggak sehebat EVOS gitu ya. Mungkin bisa lu bilang gitu. Tapi yang harus nggak bisa lu sangkal adalah mereka masih ada di panggungnya gitu. Belum tergeser gitu ya. Iya, dan regenerasi yang kayak kita lihat player-player barunya untuk bisa sampai ke level mereka gitu. Mungkin sekarang kita punya ini kayak apa? Aimgad ya. Betul. Aimgad ya kan. Nah, itu salah satunya ya kan, tapi dia itu pun udah berkancah di e-sport dari tahun ini gitu. Betul. Dan yang dari publiknya gue berharap ada juga bisa nama-nama yang kayak gitu, yang bahkan mungkin kalau bisa ngelampauin generasi yang sebelumnya ada sekarang. Iya. Yang sebelumnya, bener banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang tuh kan EVOS tuh ada di puncak kalau menurut gue, di puncak e-sport Free Fire Indo lah bisa dibilang. Sekarang tim superior gitu ya. Iya, terutama di Free Fire Master League Season 2, mungkin juga di FFVM Season 2 nanti. Maksud gue, proses mereka untuk jadi sekarang itu pun menurut gue adalah satu hal yang bagus buat diikutin sama tim-tim yang mungkin ingin pergi ke e-sport. Maksud gue, kalau lo pengen ngeliat EVOS yang sekarang tuh lu lihat gila banget kan. Maksudnya betul. Kayak ikut kemarin dia ikut turnamen apa aja? Yang IGC lo lihat gila banget gak dia di situ berapa kali buya. Terus bahkan di FFML kemarin juga mainnya gila banget kan. Betul. Maksud gue, ya mereka, lu bisa ngeliat EVOS kayak gila sekarang, tapi kemarin-kemarinnya lu juga harus lihat gimana mereka, kalau nggak salah yang nggak ikut Piala Presiden. Iya, nggak lolos. Ada lagi yang pas di FFML-nya mereka atau FFVM yang sebelumnya mereka nggak ada panggung. Maksud gua itu juga perjalanan bagian dari proses perjalanan tim ini sebelum lu lihat EVOS yang gila sekarang. Dan menurut gua itu adalah satu proses yang bisa lu contoh kalau misalnya lu pengen nge-e-sport, lu bangun teman-teman lu dari awal, main dari lama, pasti banyak rintangan yang bakal lo laluin. Kayak kemarin gue waktu di SES masih yang tim secretnya waktu transfer Indo, kan kita masukin 3 pemain baru, gue juga ngobrol-ngobrol sama mereka, dan mereka tuh juga ada rintangan-rintangan yang mereka laluin yang itu benar-benar menguji ketahanan tim mereka. Betul. Iya, dan ada yang hampir pokoknya kondisinya itu udah benar parah, tapi akhirnya mereka masih bisa bertahan. Sayangnya di FFML ini kita nggak bisa transfer 4 pemain, jadi 3 pemain doang. Dan ya balik lagi ya, sekalipun beda 1, tapi kadang kalau misalnya mainnya nggak nyetel tuh bakal susah banget buat eksekusinya. Iya, balik lagi ke hal-hal yang kayak gitu. Ada juga mungkin tim yang kayak Aura gitu, mungkin mereka pakai personil baru tapi mereka tetap bisa ngasilin hal yang bagus. Pada akhirnya kalau yang menurut pendapat gua, lu mungkin bisa ketemu orang baru, tapi selama itu cocok buat lu, pada akhirnya kan lu cari kecocokan itu kan. Betul. Chemistry antara itu adalah sesuatu yang lu bentuk atau itu sesuatu yang lu dapatkan ya. Yang lu dapatkan itu mungkin lu bakal beruntung banget, tapi bukan berarti kemungkinan itu nggak ada kan. Betul, bukan berarti kemungkinan itu nggak ada gitu. Ya, jadi makanya ya balik lagi ke tim itu, gimana kayak mereka yang hampir retak, hampir bubar lah kasarnya, tapi mereka tetap bisa bertahan ya kan. Dan akhirnya mereka bisa ya punya kesempatan, salah satunya main di FFML, dan mereka juga bisa buktiin kok mereka bisa ngebuyah gitu, sekalipun betul, dengan personil yang nggak komplit, sekalipun dengan kondisi tim yang kayak gitu, yang mereka harus adaptasi lagi dengan masuknya orang-orang baru dengan permainan mereka gitu. Berproses lagi ini. Iya benar. Jadi menurut gua harapan kedua gua adalah
uh, lu pasti bakal ngelewatin proses sih kalau misalnya lu pengen berkancah di sport. Ya lu bertahan aja gitu. Lu kalau misalkan lu emang yakin sama kemampuan lu yakin sama teman-teman lu, ya gas aja. Apalagi e-sport yang sekarang tuh menurut gua lumayan menjanjikan kok untuk jadi salah satu bahan pertimbangan lu kalau misalnya ini pengen lu jadiin karir gitu. Betul. Ya kan? Soalnya masih bakalan lanjut terus dan masih bakalan ada terus gitu scene-nya gitu ya. Iya. Walaupun sampai sekarang kita harus ngalamin yang namanya pandemi kayak gini aja, industri e-sports yang masih hidup gitu. Iya. Suka tidak suka harus kita akui. Kecuali kalau nanti pandeminya di internet gitu, internet yang terjangkit virus kan, terus habis itu internet di seluruh dunia sakit, mati, lambat. Kita yang mati kalau gitu ya. Internet kan udah kayak oksigen kedua gitu ya. Iya, kayak kodeks oksigen. Enggak. Bukan kayak gitu. Tapi ya itu maksud gue, yang harus lu sadarin juga adalah di wabah pandemi COVID-19 kayak gini, e-sports adalah salah satu scene atau industri yang masih survive. Dimana kalau lu perhatiin industri konvensional kayak perdagangan tuh ya, apalagi makanan gitu, kuliner tuh kerasa banget ya Pak ya. Iya, kuliner yang offline gitu ya kan. Kayak gue ngelihat di Instagram kalau nggak salah kayak tempat-tempat fast food gitu, di beberapa tempat terpaksa harus tutup. Betul. Ya kan. Nah itu kan emang salah satunya dampak dari COVID-19. Iya. Dan ya bener yang lo bilang sih, kayak di sini sekalipun ada pandemi kayak gini masih survive ya. Jadi makin menjanjikan ya kayaknya. Apalagi kalau misalnya nggak ditemukan obatnya COVID ya. Nggak gitu dong doanya dong. Iya kan, kalau Berandai-andai misalkan gitu. Oke, tapi hopefully nggak gitulah. Hopefully nggak kita emang menemukan obat. ya, karena lagi pengen diuji coba juga kalau nggak salah. Betul. Apakah Anda siap menjadi orang yang diuji coba? Enggak dong. Enggak dong. Kenapa? Lo nggak bisa balik ke pulau tumbuhan? Planet tumbuhan. Ya, gue takutnya nanti gue nggak bisa balik ke planet gue ya kan, karena ada zat-zat asing yang belum diidentifikasi oleh satuan ilmiah tumbuhan ya kan. Oh, Satuan Ilmiah Tumbuhan, SIT. Iya, shit. Sit. Alias shit. Tapi di planet tumbuhan lo punya keluarga apa enggak? Enggak dong, gue emang dari Sendiri, tunas sendiri. Tunggal. Tunggal tuh mantap. Oke. Tapi di planet tumbuhan lu punya kawan kan? Jelas enggak juga ya. Enggak, emang individualis di sana. Emang enggak sih, di sana juga tetap ada grup, tetap ada kelompok, tapi ya tetap ada juga yang demen sendiri-sendiri kayak gue. Iya. Menurut lu kesendirian dan keramaian tuh kayak gimana sih? Menurut gue kesendirian tuh adalah ketika lu sendiri, keramaian adalah ketika lu tidak sendiri. That's not my point. I mean, lu ngelihatnya kesendirian tuh kayak gimana gitu? Kesendirian tuh bagian dari kesepian kah, atau kayak ya gue nggak apa-apa sendiri daripada gue di tempat ramai tapi sama orang yang nggak sefrekuensi sama gue gitu maksud gue. Ini menurut gue kesendirian sama kesepian tuh dua hal yang berbeda sih. Oke. Kesepian itu menurut gue adalah kondisi di mana lu itu sebenarnya butuh hal yang bisa berinteraksi sama lu. Hal. Apapun itulah. Hal. Bahkan bukan orang. Apapun itulah, maksud gue kayak ada lu ketika lu main game gitu ya kan, main game offline yang lu kayak misalnya lu lagi main Final Fantasy gitu, lu kayak lu lupa sama kesepian lu, kayak lu berinteraksi sama hal itu terus lu hilang kesepian lu gitu. Jadi nggak selalu selamanya sama person gitu ya. Menurut gua kan. Oke. No bantah itu ya. Iya. Kan menurut lu kan gua cuma menekankan ya. Tapi gua kesendirian yang gua demen lakuin bukan yang kayak gitu. Tapi lebih ke sesuatu yang gue nikmati sih sebenarnya. Iya. Kenapa lu nggak menikmati sesuatu itu beramai-ramai? Itu masih gue cari sih. Gue nggak menikmati waktu beramai-ramai juga sih. Ada kalanya beramai-ramai itu enak ya kan. Kayak misalnya lu masuk area yang angker, beramai-ramai jelas lebih enak daripada sendirian ya kan. Oke, bener, nggak salah. Iya, dan makanya
Tapi kalau misalkan boleh milih sih gue lebih ya prefer sendirian gitu. Prefer sendiri. Iya, enak karena menurut gue itu hal yang paling bisa gue nikmati sih. Kayak kadang tuh kalau misalkan di planet asal gue ya kan, gue tuh duduk diam, cuma mandangin apa aja yang ada di depan berjam-jam Sambil fotosintesis gitu ya. iya. Terkena sinar matahari. Ya karena gitu. tumbuhan tuh emang biasanya gitu kan, diam bisa di tempat berjam-jam. Sesuai kiblatnya ke arah mana gitu. Iya, benar. Oke. Cukup seru dan menarik juga pembahasan tentang planet tumbuhan ini. Dan by the way, kira-kira lu punya pesan terakhir gini? Dalam artian pesan terakhir bukan lu morip, bukan. Tapi lebih ke arah, ada pesan-pesan gak yang mau lu sampaikan buat teman-teman yang ada di planet bumi? Buat yang ada di planet bumi. Iya, ataupun di survivors di Free Fire, Planet Peak ya kan, atau Planet Clock Tower gitu. Survivor netizen. Pesan gue paling jauhi tumbuhan. Kenapa? Kan pesan. Kenapa? Oh. There is a reason behind Oh, it. ada alasan kenapa? Biarkan tumbuhan tuh tumbuh gitu. Karena kalau tumbuhan tuh itu tumbuh, bumi bakal lebih hijau. Oke. Berarti rumput tangga juga bagian dari tumbuhan. Rumput tetangga bagian dari Tumbuhan nggak? tumbuhan. Benar nggak? Nah, ini yang cukup apa ya? Cukup menarik di dunia manusia tuh ada dua. Oke. Di dunia manusia tuh ada dua. Satu tumbuhan, satu tanaman. Oke, berarti tanaman tidak termasuk bagian dari tumbuhan. Nah, ini yang salah satu tugas gua sebagai penjelajah dari planet tumbuhan ke bumi adalah berkomunikasi dengan tanaman. Oh, iya. Berarti istilah rumput tetangga lebih hijau tuh menurut lo gimana? Rumput tetangga lebih hijau. Itu gimana menurut lo? Karena kan artinya kayak deep down yang gue tangkap maknanya lebih ke arah kalau kita selalu nengok ke arah punya orang lain, emang apa yang dipunya orang lain emang selalu lebih wah gitu. Mungkin pertanyaannya lebih kalau tetangga lu bisa bikin rumput yang sehijau itu, kenapa lu nggak bikin sendiri di tempat lu gitu? Itu dia, anjir, keren juga. Bener ya? Kayak sekolah langsung ya. Gak tahu juga sih benar apa enggak. Nggak, itu benar, tapi gue setuju. Kayak kenapa lu selalu nengok ke kiri kanan lu gitu? Kenapa lu selalu nengok tetangga padahal lu juga punya 24 jam waktu yang sama untuk bikin rumput lu sehijau rumput tetangga lu, gitu nggak? Iya, kurang lebih. Iya gak? Benar. Iya kan? Udah lah ya, sepertinya kayaknya sampai situ aja obrolan kita bersama Mr. Tumbuhan Malas. Semoga Mr. Tumbuhan Malas dan teman-temannya di planet tumbuhan maupun di keluarganya di bumi sehat-sehat terus, aman-aman terus, nggak kena wabah pandemi COVID-19 ya. Semoga Jispen juga sama. Ya, sama apa nih? Sama keluarganya sehat-sehat terus, nggak kena pandemi. Ya, itu dia ngobrol belai kali ini, spesial banget sama Tumbuhan Malas. Kalau kalian punya rekomendasi next gue ngobrol sama siapa, boleh komen di kolom komentar. Tapi kalau misalkan belum direalisasikan juga mohon maaf, karena memang mungkin orang yang lu request itu jadwalnya padat atau masih belum ketemu jadwal sama gue. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel gue, nyalain notifikasinya. Akhir kata gue J.K. Spen di sini. Tumbuhan Malas. Oke, kita pamit undur diri. See you guys in next videos. Bye bye.